Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas pengaruh sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Coba kalian perhatikan gambar tanaman ekspor dari Indonesia berikut ini. Pada masa penjajahan abad 19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Dengan produksi komoditas ekspor yang tinggi, pemerintah Belanda berharap dapat menjualnya di pasar Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi ketika abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van de Bos menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan akibat Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Tanam paksa adalah kewajiban petani menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar internasional. Tanaman-tanaman ini kemudian harus dijual kepada Belanda dengan harga tertentu dan tidak boleh kepada pihak lain. Cara tanam paksa dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan produksi tanaman ekspor berupa kopi, tebu, nila, tembakau, kayu manis, kina, dan teh di Pulau Jawa. Alasannya yaitu 1. Tanahnya subur, 2. Iklimnya cocok untuk budidaya tanaman ekspor, 3. Tersedia tenaga kerja yang banyak dan murah. Ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa yaitu 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, maka kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun dan mendapatkan upah. Nah, kalau melihat pokok-pokok Kartelsel, jika dilaksanakan dengan semestinya merupakan aturan yang baik. Namun, praktik di lapangan jauh dari pokok-pokok tersebut, atau dengan kata lain, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan, baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.
Pelaksanaan sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Dampaknya antara lain, tanah garapan banyak yang ditinggalkan karena kerja rodi di pabrik Belanda. Beban rakyat semakin berat karena hasil panen harus diserahkan seluruhnya kepada Belanda. Petani menanggung panen gagal, masa tanam sepanjang tahun, tetap membayar pajak, menderita kelaparan dan wabah penyakit, serta perlakuan penguasa yang sewenang-wenang. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai tahun 1850, karena paceklik 9 dari 10 penduduk Grobongan, Jawa Tengah mati kelaparan. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut, salah satunya adalah Douwes Dekker. Dengan menerbitkan buku yang berjudul Max Havelaar, Baron van Heuvel, dan Fransen van de Voete, yang menerbitkan artikel yang berjudul Zwicker Kontrakten. Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga, keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Undang-Undang Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul. 1. Perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. 2. Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3. Perkebunan kina di Jawa Barat. 4. Perkebunan karet di Sumatera Timur. 5. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Dan 6. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Adanya Undang-Undang Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat seperti berikut. 1. Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi. 2. Rakyat menderita dan miskin. 3. Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor.
4. Timbul pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjual kepada grosir. 5. Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perusahaan dan pabrik-pabrik. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat, sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan Van Deventer ada 3 hal sehingga sering disebut trilogi Van Deventer. Berikut ini isi trilogi Van Deventer. 1. Irigasi atau pengairan, yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk. 2. Edukasi atau pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. 3. Migrasi atau perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Van Deventer tersebut baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut. 1. Irigasi. Pengairan atau irigasi hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. 2. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah, di mana pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Di sini terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. 3. Migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Nah, untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Pensionswet, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya. Nah, itulah pengaruh sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Untuk materi itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.